Oke, selamat datang teman-teman dalam tutorial saya kali ini. Di sini saya akan coba memberikan tutorial kepada teman-teman semua tentang cara membuat sebuah website basic. Di sini saya mempunyai sebuah desain yang telah saya desain sebelumnya menggunakan Adobe Illustrator. Ini adalah bentuk desain website basic. Dapat teman-teman lihat di sini. Bentuk website adalah bentuk website pada umumnya. Di sini telah saya desain sebelumnya. Di mana dalam satu buah website ini terdapat sebuah navbar, terdapat sebuah slider atau carousel, terus terdapat sebuah blog archive atau post archive di sini, about us, dan seterusnya dapat teman-teman lihat semua, serta footer. Di sini juga saya sertakan font yang saya gunakan dan color yang saya gunakan. Untuk font yang saya gunakan di sini ada Montserrat, dan color dapat teman-teman lihat di sini saya menggunakan warna abu-abu tua, warna abu-abu muda, sama warna biru langit. Nanti kode-kodenya bisa teman-teman ikut yang ada dan tertera di bawah ini. Ini adalah bentuk website basic yang dimana para pemula itu memulai belajar membuat website dengan membangun sebuah website komplit atau website basic seperti ini, di mana website sebuah halaman dapat dikatakan sebagai website yang utuh apabila telah memiliki navbar, memiliki body yang di dalamnya berisikan konten-konten yang diperlukan. Jadi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, perlu teman-teman perhatikan di sini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Misalnya font yang sudah saya siapkan sebelumnya, teman-teman bisa cari di font google.com dan silakan pilih font yang sesuai atau yang ada di sini, atau teman-teman bisa pilih font sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Nah, untuk font yang akan saya gunakan di sini adalah font Montserrat. Di sini teman-teman tinggal pilih salah satu style yang ada, family yang ada, tinggal diklik dan kemudian di download, terus di install di komputer teman-teman, atau bisa menggunakan media link atau import dan ditaruh di file CSS nya. Nah, jika teman-teman sudah download, dan selanjutnya adalah kita mempersiapkan direktorinya. Di sini bebas teman-teman ingin menggunakan direktori yang mana. Di sini saya akan coba membuat sebuah direktori. Misalkan kita namakan dengan tutorial website. Nah, setelah itu di dalamnya ada beberapa folder. Folder yang pertama itu ada image, dan yang kedua adalah folder CSS, di mana image untuk menaruh gambar-gambar kita, serta untuk CSS adalah untuk menaruh file CSS kita, file style kita. Kemudian kita copy semua foto yang telah kita persiapkan di sini. Nanti fotonya bisa teman-teman cari sendiri atau dapat download di link yang sudah ditaruh di bawah. Nah, jika kita sudah mempersiapkan direktorinya, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan membuat sebuah file. Di sini saya menggunakan sebuah text editor. Di sini saya menggunakan start plain text. Silahkan teman-teman pilih text editor kesukaan teman-teman. Oke.
Jika sudah, jika teman-teman ingin mempunyai tampilan seperti saya di sini, silakan pilih layout, terus pilih yang kolom 2. Nanti otomatis di dalam satu tampilan ini berisikan 2 layout. Oke, jika sudah, silakan teman-teman import folder yang telah teman-teman buat sebelumnya, yaitu di sini misalkan di tempat saya adalah tutorial website. Silakan di drag dan di drop ke sini, dan otomatis folder-folder tersebut otomatis akan langsung terimport di visual di subline text-nya. Gambar-gambarnya sudah dipastikan terimport semua. Kemudian kita buat sebuah file baru dengan nama index.html. Perlu teman-teman ingat juga di sini karena memang yang saya ajarkan adalah sebuah website basic, jadi di sini saya tidak menggunakan satupun framework seperti Bootstrap atau yang lainnya. Di sini murni saya hanya menggunakan saya hanya menggunakan HTML dan menggunakan CSS agar teman-teman lebih paham model kerjanya. Oke. Jika sudah, sekarang kita pergi ke folder CSS, terus kita buatkan sebuah file yang bernama style.css. Nah, jika sudah, silakan teman-teman drag file style.css-nya ke samping di sini. Oke, jika sudah, sekarang masuk pada proses codingnya atau proses programnya. Di sini jika teman-teman menggunakan HTML, menggunakan subline text, maka jika membuat tagline HTML, kita hanya perlu mengetik HTML, kemudian kita tekan tab, nanti otomatis tagline dari HTML akan otomatis tergenerate. Di sini misalkan titelnya saya buatkan adalah tutorial website. Oke. Dan kita selalu awali dengan hello world untuk memastikan apakah program kita sudah berjalan dengan baik atau tidak. Caranya teman-teman tinggal masuk ke dalam folder directory yang sudah dibuat tadi, kemudian kita tinggal drag and drop ke Google Chrome, dan di sini di tempat saya sudah tertera hello world, artinya program yang saya buat sudah berjalan dengan baik. Nah, jika program teman-teman juga sudah berjalan, maka selanjutnya kita akan sesuaikan dengan desain yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Di sini bagian pertama yang perlu kita buat adalah bagian navbar. Oke. Namun sebelum kita masuk pada bagian navbar, kita perlu melakukan link atau menaruh target style CSS kita. Caranya dengan mengetik kata link, kemudian ditekan tab. Nah, dengan otomatis tag link akan tergenerate sendiri. Kemudian teman-teman isi directory di mana style.css itu terlampir. Di sini saya dapat di Oke. Jika sudah, kita coba ketikkan sesuatu di style.css-nya. Nah, untuk memastikan link tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Teman-teman tinggal kembali ke halaman websitenya, di reload, kemudian teman-teman pilih view page source. Nah, dan diklik link yang sudah teman-teman taruh sebelumnya. Nah, jika link tersebut sudah bekerja dengan baik, maka kata yang ada di dalam sini seharusnya sudah sama dengan kata yang teman-teman ketik di sini. Misalnya di sini saya tambah. Dan kita save, maka jika kita reload, di sini juga akan, artinya style.css kita sudah targetnya sudah sesuai dari indeks HTML-nya kita. Jika sudah, kita hapus kembali dan mari kita mulai untuk mendesain navbarnya. Agar program kita menjadi rapi, jangan lupa untuk memberikan komen navbar.
Oke, sebenarnya dalam sebuah website basic yang teman-teman membuat sebuah navbar tanpa menggunakan framework, itu ada beberapa cara. Cara yang pertama yang paling sering saya gunakan adalah menggunakan flex direction atau layout flex itu. Nah, di sini teman-teman hanya perlu membuat sebuah navbar, kita klaim navbar dan tekan tabulasi tab. Kemudian di dalamnya kita memberikan ID navbar dan kita bikin kelas bersama dengan navbar. Kita save, terus kita kembali lihat ke layout yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di sini jika kita lihat terdapat dua buah objek. Objek yang pertama adalah logo dan objek kedua adalah navbar text atau navbar item di dalam navbar. Jadi hitungannya kita memiliki objek parentnya atau objek utamanya ada dua. Yang pertama logo dan yang kedua itemnya. Nanti di dalam item navbar ini terdapat beberapa item lagi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung coding. Biasanya di dalam membuat sebuah navbar kita gunakan UL atau tentunya seperti ini. Teman-teman buat saja sebuah div, buat menjadi dua buah div karena kita memiliki dua buah objek di dalamnya. Oke, di sini kita kasih komen ini adalah logo dan yang di bawah adalah item. Oke, sip. Nah, di sini kita tandai dengan kata logo dan di sini kita tandai dengan kata item. Setelah sudah, jangan lupa di save dan kita lihat apa yang terjadi di sini. Oke, kita sudah punya dua buah objek, logo dan item. Nah, bagaimana caranya agar logo dan item ini tidak berdiri berdasarkan horizontal tapi dia vertikal? Nah, caranya kita gunakan style yang ada di dalam navbar itu. Tapi sebelumnya, jika kita lihat di layout yang telah kita buat, di sini terdapat sedikit jarak dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Nah, jarak itu saya buat sebelumnya adalah sebesar 100 pixel. Jadi, sebelum kita melanjutkan membuatnya, kita kembali ke style.css kita, kemudian kita buat tanda bintang seperti ini. Dan kita membuat inisiasi padding 0 dan margin 0. Hal ini berguna agar tidak ada margin dan padding dalam barisan file utamanya. Nah, jika kita reload, maka semua logo dan item ini akan berada di kiri dan kanan tanpa ada padding atau margin. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian body. Oke, pada bagian body ini karena kita membuat margin dan paddingnya adalah 100 pixel, maka di sini kita gunakan padding 100 pixel. Kita reload, maka sudah berjalan. Artinya jarak dari atas ke bawah 100 pixel dan jarak dari kiri ke kanan juga 100 pixel. Selanjutnya bagaimana caranya agar logo dan item ini menjadi vertikal? Itu kita gunakan konsep yang namanya flex. Di sini kita tinggal target kepada kelas navbarnya, titik navbar. Selanjutnya div dan navbar dan tanpa perlu div. Di sini kita buat displaynya adalah flex. Nanti otomatis keduanya menjadi vertikal. Setelah itu kita kembali lihat ke layout kita. Di sini dapat kita lihat objek 1 dia rata ke kiri dan objek yang kedua adalah rata ke kanan. Bagaimana caranya? Kita kembali ke
file HTML-nya kita di browser, kita klik kanan, kita inspect. Nah, jika teman-teman sudah menggunakan flex direction, teman-teman hanya perlu klik di bagian navbar di sini, kemudian pergi ke bagian style di sini, dan pilih align item seperti yang ada di sini sesuai keperluan teman-teman. Karena kita ingin kedua objek tersebut ada di kiri dan kanan, maka kita pilih yang ini. Nah, jika kita menggunakan ini, artinya kita menggunakan justify content adalah space between. Kemudian sertakan justify content ini di dalam style teman-teman. Justify content space between. Oke, kemudian save. Kita kembali. Oke, dan kita reload. Maka item kita, objek kita sudah berada di kiri dan kanan. Oke, jika sudah seperti ini, dapat kita lihat di sini fontnya masih menggunakan font yang biasa, maka kita perlu ganti sesuai dengan font yang sudah kita tentukan, yaitu Montserrat. Di sini font Montserratnya sudah saya install di komputer Sarah. Jadi teman-teman jika belum install, silahkan diinstal terlebih dahulu. Fontnya kita taruh di sini. Nah, sudah, kita kembali. Nah, di sini fontnya sudah berubah pada bagian logo dan pada bagian item. Untuk sementara bagian logo kita abaikan dulu, dan selanjutnya kita bagian item. Di dalam item sendiri kita harus mempunyai tag yang namanya UL dan LI, atau UL dan LI. Oke. Dan kita hitung berapa item yang kita perlukan. Pada layout yang sudah kita buat, kita perlukan 1, 2, 3, 4, 5 item. Jadi di sini LI-nya kita buatkan 5. Dan jangan lupa di dalam LI-nya kita sertakan huruf A atau anchor atau link. Jika sudah, silakan copy dan paste sebanyak 5 kali. Oke. Jika sudah, kita sesuaikan. Di link yang paling pertama kita memiliki home, kemudian kontak, kemudian blog, kemudian archive, dan yang terakhir adalah about us. Kemudian save dan kembali ke. Nah, jika kita lihat di sini dapat dilihat di sini kita sudah mempunyai beberapa item, tapi masih dalam bentuk yang tidak rapi. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan link-link yang ada underscore-nya dan juga list-listnya? Nah, caranya kita target ke navbar yang kita buat. Di sini kita berikan kelas nav item, kemudian kita target nav. Di sini juga jangan lupa taruh nav agar targetnya jelas. Nav dot navbar, kemudian div dot nav item, kemudian kita target ke UL dan LI, dan di dalamnya kita berikan list style 0. Nah, kita reload. Nah, masih belum berjalan. Kita target kembali.
sorry, di sini harus div knife item. Jika sudah, kita reload. Oke, maka tanda hitam di samping kirinya sudah hilang. Kemudian kita hilangkan juga bagian underscore-nya dengan cara kita copy di sini. Tambahkan I dan A. Kemudian kita pilih text decoration, pilih none. Oke, sudah hilang. Selanjutnya kita buat agar ini menjadi vertikal. Caranya adalah dengan navbar div dot nav item. Kemudian kita pilih display flex. Di sini kita tambahkan UL. Oke, sudah vertikal, tetapi di sini kita lihat masih terdapat jarak yang tidak beraturan. Maka kita buat jaraknya dengan cara kita buatkan lagi navbar div dot nav item UL dan LI. Kemudian kita pilih di sini padding nya. Kita pilih 30 pixel. Oke, sekarang kita sudah memiliki navbar yang rapi. Kemudian kita rubah warnanya dengan cara color. Kita pilih sesuai dengan yang sudah kita pilih sebelumnya, 60 60 60. Kita tambahkan pagar di depannya, terus 60 60 60. Oke, sudah save dan kita reload. Oke, sudah memiliki yang lumayan rapi. Selanjutnya fontnya kita pilih ukuran 18 pixel. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk pada bagian logo. Pada bagian logo di sini kita tambahkan sebuah anchor agar bisa diklik. Kemudian kita tulis logo kita. Disesuaikan saja dengan yang teman-teman buat. Ini branding yang teman-teman punya. Sudah, kita save, kemudian kita reload dan kita sesuaikan stylenya dengan sama seperti yang telah kita buat pada bagian sebelumnya. Jangan lupa di sini kita tandai ini adalah style untuk navbar item dan di sini adalah style untuk navbar logo. Nah, sekarang kita buatkan style untuk logonya. Kita tambahkan kelas di sini terlebih dahulu. Logo. Oke, setelah itu tambahkan A di depan dan kita sesuaikan stylenya sesuai dengan di sini. Oke, setelah itu kita save dan kita reload dan sekarang kita sudah punya ini. Dan selanjutnya kita buat font size nya menjadi 22 pixel dan ketebalannya kita atur pada bold.
reload. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya navbar yang rapi. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan logo dalam bentuk gambar, silakan tambahkan pada sebelum ini. Tinggal ditambahkan tag image dan tekan tab, nanti ditaruh logo, alamat logo atau directory logo yang teman-teman taruh. Tapi di tutorial ini saya tidak menaruh logo, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke, sekarang kita sudah memiliki navbar kita. Selanjutnya kita sesuaikan background color sesuai dengan yang ada di sini. Di sini ada ED. Kita taruh di bagian body. Oke. Sekarang navbar kita sudah jadi sesuai dengan layout yang sudah kita buat. Oke, mungkin untuk tutorial sementara itu dulu. Selanjutnya kita akan masuk pada tutorial bagaimana cara membuat slider. Oke, terima kasih sudah menonton dan tunggu tutorial berikutnya.